Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dirana Zelia dalam program Dialog Eksklusif bersama Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Dan tema kita hari ini adalah mengenai catatan wakil rakyat kado spesial 69 tahun Kabupaten Batanghari. Nah, ini sebelumnya berbicara mengenai Kabupaten Batanghari. Pada tanggal 1 Desember tahun 1948, itu menjadi catatan sejarah lahirnya Kabupaten Batanghari, yang merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Dan juga bermoto serentak bak regam. Banyak sekali budaya yang masih tertuang di Kabupaten Batanghari ini, dan juga nilai-nilai budaya Batanghari masih menjadi hal yang sangat penting untuk kabupaten ini. Dan sekarang pada tanggal 1 Desember tahun 2017 ini kita merayakan hari ulang tahun Kabupaten Batanghari yang ke-69 tahun. Tentunya banyak sukacita selama 69 tahun Kabupaten Batanghari ini. Dan pastinya juga di usia yang ke-69 tahun ini banyak kerja keras juga yang dilakukan, baik itu dari eksekutif, legislatif, yudikatif, media maupun masyarakat Batanghari sendiri. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber yang tepat sekali untuk bagaimana kita membahas lagi mengenai kemajuan Kabupaten Batanghari, yaitu bersama narasumber yang sangat tepat untuk saya tanyakan seputar perkembangan Kabupaten Batanghari, yaitu Ketua DPRD Batanghari, Bapak Haji Muhammad Mahdan Eskom. Sebelumnya selamat siang nih Bapak. Selamat siang Mbak. Apa kabarnya hari ini nih Pak? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Alhamdulillah, kabar baik, segar sekali hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan pada tanggal 1 Desember tahun 2017 ini tepat 69 tahun Kabupaten Batanghari. Mungkin apa yang mau Bapak ucapkan untuk Kabupaten Batanghari ini Pak? Yang pertama, karena ini pas tanggal 1 Desember, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Batanghari. Semoga tambah jaya dan tambah makmur rakyatnya. Amin. Amin. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa acara puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember, yaitu pada hari Senin. Tetapi kita sudah memulai kegiatan-kegiatan seperti pawai, seperti bazar, seperti perlombaan olahraga, kemudian acara-acara budaya sudah dilaksanakan Mbak di Kabupaten Batanghari sebagai wujud kita merasa bersyukur bahwa Batanghari sekarang sudah usianya ke 69 tahun. Iya, tidak terasa sudah 69 tahun ya. 69 tahun. Kabupaten Batanghari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Nah Pak, mengenai hari ulang tahun Kabupaten Batanghari sendiri, di sini akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, itu yang pertama, bagaimana sih Bapak melihat perkembangan Kabupaten Batanghari yang sudah semakin maju dari tahun ke tahun, apalagi di usia yang ke-69 tahun ini Pak? Kita juga wajib mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Kabupaten Batanghari pada saat ini terus berjalan walaupun mungkin dengan tidak begitu cepat dibanding dengan kabupaten lain. Kita lihat mungkin dengan kabupaten termuda dari Kabupaten Tebo, kemudian kabupaten ataupun kabupaten ini Sungai Penuh yang sekarang jadi Kota Madia, memang dia agak lebih pesat dibanding dengan kita. Nah, ini merupakan tantangan bagi kami juga selaku masyarakat, selaku anggota dewan, baik itu pemerintah juga, nanti menjadi hal yang menjadi catatan-catatan kami untuk kita koreksi. Di mana ini kok kita yang tua bisa jadi agak terlambat nih dibanding dengan kabupaten pecahan-pecahan seperti Maro Jambi dan Kabupaten Tebo lah. Berarti kita di sini juga masih harus banyak belajar dari kabupaten-kabupaten lain juga Pak ya. Nah, di usia yang ke-69 tahun ini, apa kado terindah menurut Bapak dari pemerintah yang seharusnya diberikan kepada masyarakat Batanghari ini Pak? Kita menginginkan agar kemiskinan ini harus diturunkan, apapun rintangan, apapun halangannya. Karena angka kemiskinan merupakan hal yang sangat pokok dalam membangun roda pemerintahan di kabupaten manapun, termasuk Kabupaten Batanghari. Kalau angka kemiskinan masih tinggi, ini saya anggap merupakan hal yang catatan yang tidak bagus bagi kita. Alhamdulillah ya, saya kira Kabupaten Batanghari memang ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Kalau menurut BPS ada perbedaan dibanding dengan data pusat statistik ataupun terpadunya. Kalau itu memang ada perbedaan. Tetapi kita sepakatin dengan pemerintah pusat bahwa kita tidak memakai data BPS. Itu yang perlu dicatat. Nah, kalau misalnya, makanya kita berharap kemakmuran, kemiskinan di Batanghari ini merupakan kado yang harus kita berikan kepada masyarakat Batanghari.
baik itu kami selaku dewan maupun pemerintah daerah. Nah, kita berbicara mengenai kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Batanghari. Nah, sejauh ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk menuntaskan atau paling tidak meminimalisir angka kemiskinan itu, Pak? Iya, beberapa langkah baik itu dari periode pemerintah sebelumnya maupun periode sekarang sudah banyak yang dilakukan. Yang pertama yaitu kita melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka program kemiskinan. Contoh, kalau pemerintah pusat melakukan kegiatan keroyokan dengan pemerintah daerah dalam ini Kabupaten Batanghari. Kalau pemerintah pusat melakukan program PKH, kemudian BPJS, kita juga di Batanghari saya lihat untuk saat ini juga ada kegiatan dalam rangka penurunan angka kemiskinan, yaitu Batanghari Sejahtera. Ataupun Batanghari Sehat, itu ada KBS, Kartu Batanghari Sejahtera. Saya kira itu juga cukup bagus, hanya saja mungkin perjalanannya yang masih tersendat-sendat. Nah, tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa itu sudah lumayan bagus juga. Nah, sejauh ini progresnya kira-kira sudah berjalan berapa persen ya, Pak? Kalau bicara kepada progres, nah ini juga merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, karena sampai tahun 2017 ini dari alokasi yang ditargetkan untuk menggarap Kartu Batanghari Sejahtera, kalau saya tidak salah itu dari target yang dicapai ini belum tercapai untuk tahun 2017 ini. Tapi insya Allah mungkin di bulan Desember ini hal ini bisa terlaksana. Tapi dari catatan KBS-nya gitu. Oke, insya Allah mudah-mudahan terlaksana pada bulan Desember ini. Ya, tetapi kalau kita bicara kepada angka realnya, bagaimana penanganan program kemiskinan, kalau kita bicara angka realnya, maka perlu saya sampaikan beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Contoh misalnya kan bagaimana pelayanan kesehatannya dilaksanakan penuh. Tidak ada mungkin orang miskin yang berobat di rumah sakit ataupun di puskesmas yang tidak dibayar oleh pemerintah daerah. Walaupun mungkin banyak kendala syarat segala macam yang masih kurang, tapi pemerintah daerah mendorong agar persyaratannya jangan dijadikan persyaratan mutlak. Layani dulu, baru nanti mungkin persyaratan nyusul. Saya kira itu juga dalam rangka melayani, memangkas angka-angka kemiskinan. Karena kalau orang miskinnya nanti tidak kita layani, ini juga menjadi catatan khusus bagi kita bahwa kita tidak begitu memperhatikan kemiskinan. Nah, ini kita perhatikan, ini yang langkah-langkah nyata saya kira. Berarti memang dari pelayanan untuk rakyat miskinnya sendiri di sini memang sangat diperhatikan ya? Ya, baik itu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat kan mau tak mau amanahnya sudah harus dijalankan, harus kita jalankan. Pemerintah daerah juga harus inovatif tuh. Nah, ada inovasi yang dilakukan pemerintah daerah ya, seperti KBS, seperti pelayanan cepat terhadap kesehatan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan misalnya dalam rangka menangani dunia pendidikan untuk orang miskin. Ada beasiswa untuk orang miskin yang juga dari pemerintah daerah, bukan hanya mengandalkan pemerintah pusat saja. Oke, nah tadi sejauh yang Bapak sampaikan mengenai kesehatan dan juga kemiskinan. Nah ini kita ingin berbicara mengenai pembangunan daerahnya. Membangun daerah itu pasti tentu banyak tantangan dan rintangannya, apalagi di usia yang ke-69 tahun ini. Nah untuk membangun daerah itu apa yang menjadi ganjalan yang ini harus Bapak lewatin atau mungkin harus pemerintah Kabupaten Batanghari itu lewatin agar daerah ini bisa semakin tinggi, semakin maju? Apa itu Pak kendala yang harus Bapak tantang? Ya, memang kalau kita lihat dari kendala, seluruh daerah, tidak banyak daerah yang cukup keuangannya. Ini kendala. Padahal kita berkeinginan banyak, tapi uang kita terbatas. Maka salah satu yang harus kita lewati, yang harus kita lompati dulu, bagaimana kita tidak mendahulukan kepentingan kelompok dalam melakukan pembangunan. Seperti anggota dewan tidak mementingkan kepentingan mungkin yang sifatnya kepentingan kita individu. Kita mendahulukan kepentingan untuk orang banyak. Artinya kalau itu merupakan skala prioritas, ya kita tinggalkan dulu nih kepentingan kita dulu selaku anggota dewan. Begitu juga pemerintah daerah. Kita berharap kalau misalnya itu udah kepentingan umum, tinggal dulu tuh kepentingan-kepentingan, misalnya apa itu tim sukses dan segala macam. Karena kalau kita berbicara kepada kepentingan kelompok, nanti tidak akan sampai terwujud ini apa yang kita inginkan. Berarti, itu kemakmuran masyarakat Batanghari. Di sini berarti memang yang diprioritaskan utama adalah kepentingan masyarakat terlebih dahulu. Benar. Nah Pak, ini saya juga ada pertanyaan juga mengenai peranan DPRD dalam pembangunan di Batanghari. Apakah hanya menjadi sebagai tukang kritik saja atau bukan? Tapi Bapak tahan dulu nih Pak, karena nanti akan dijawab pemirsa setelah komersial break berikut ini.